roh. Ya. Jadi ini menurut penggolongan yang dibuat oleh ahli Sikuntara sebelumnya ya. Ya. Sekarang kalau kita lihat skema ya, hubungan lapisan manusia yang tadi, Steiner, Hawley, Schumacher, Agustin, Kustara, ini kita lihat di sini ya. Steiner itu fisik, eterik, ini satu, P dan X menjadi fisik ya. Ya, ini P dan X menjadi fisik, asal, ego, hati, dan manas atau budi, kepala, ini menjadi unsur Y di Schumacher yang menjadi jiwa, fisik ya, pikiran ya, pikiran. Ya, pikiran. Kemudian atma ini yang menjadi roh ya, spirit, spiritual ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat unsur manusia tadi menurut Schumacher ini ya, ini benda mati, benda unsur hidup ya, tumbuh-tumbuhan. Ini unsur kesadaran, ada unik kesadaran transendental ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat hakikat kecerdasan. Ini hakikat kecerdasan yang ketiga ya. Dia membagi ya, kecerdasan itu melihat bidang ya, bidang yang ditekuni. Bisa kita tahu kecerdasan seseorang itu jika melihat di bidang apa dia ya. Kita lihat di sini linguistik, yaitu sastra bahasa. Berarti dia populer di kecerdasan otak, intelijensi, ya, kecerdasan berpikir, ya. Kemudian logika, matematik, ini angka dan logika, juga kecerdasan berpikir, ya, otaknya, ya. Sedangkan spasial ini masalah imajinasi, hayalan, ya, menggambar, melukis lah ini. Ini kecerdasannya ada 3 mendominasi, ada intelligency quotient, ada psikis quotient, dan ada spiritual quotient. Jadi kalau dia berkecimpung di dalam melukis, ya, menggambar, berarti kecerdasannya melebihi orang tertentu ya. Jadi dia sudah punya intelligency quotient, ada physics quotient, ada spiritual quotient. Kemudian yang bergerak di bidang musik ya. Kemudian di bidang musik ini juga kombinasi beberapa kecerdasan, tapi ini yang lebih tinggi ya, yang bergerak di bidang musik menggunakan alat-alat musik misalnya ya. Ini kombinasi IQ, emosional, fisik, dan spiritual. Jadi orang yang berkecimpung di bidang musik ya, kecerdasannya luar biasa. Ya, kecerdasannya luar biasa. Kemudian di bidang kinestik dan jasmani, ini keterampilan fisik quotient ya. Ini orang-orang yang ada di atletik ya, atau yang ada di senam ya. Nah ini ya. Jadi mereka menempa ya fisiknya ya, bisa misalnya jungkir balik atau jalan di tali misalnya seperti itu ya. Nah ini ya.
itu karena pelatihan ya. Kemudian antar pribadi ini ya, antar orang-orang perorangan ada emosional ya, kecerdasan emosional, pendekatan secara pribadi. Tapi di dalam diri kecerdasan diri ini didukung oleh spiritual quotient ya, kecerdasan spiritualnya, rohaninya, intar pribadi. Artinya di pribadi seseorang itu akan ada ya satu kecerdasan yang dimilikinya. Inilah beberapa tingkatan ya, tingkatan kecerdasan dilihat dari bidang yang ditekuni ya, ditekuni. Jadi kecerdasan ini akan lahir di mana dia menggeluti satu bidang, satu pekerjaan. Tapi orang yang berminat di dalam satu bidang ini bisa kita tahu tingkat kecerdasannya sempurna atau melebihi orang lain. Hanya dua bidang ini ya. Di bidang melukis, menggambar, punya talenta yang melebihi orang lain. Juga di bidang musik juga punya talenta melebihi dari orang lain. Karena kandungannya ada beberapa tingkat kecerdasan ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, sampai di sini adik-adik, Agatha, Gesli, Nobi bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Wendy gimana? Pak. Ya. Oke ya. Jadi inilah kita berada di mana nih sekarang? Kalau Anda punya bakat di musik, nah ini berarti ada kelebihan Anda masalah kecerdasan ya. Jika Anda bisa membuat satu khayalan-khayalan, menggambar, misalnya melukis, itu juga Anda telah memiliki tingkat kecerdasan yang melebihi yang dipunya orang lain, gitu ya. Baik ya. Kita lanjut. Ini kesadaran berdasarkan Ibnu Arabi, ini orang Arab ya. Pertama, jalan syariah. Jalan syariah ini seseorang taat ajas mengikuti hukum moral agama. Jadi menilai keabsahan milikku dan milikmu. Jadi moral agama sudah jelas ya. Ini bagianmu, ini bagianku atau bagian dia misalnya. Jadi jelas haknya ya, hak miliknya. Jadi kalau milikku, milikmu ya, seperti itu. Kemudian jalan tarikah, mencari kebenaran tanpa rambu. Jadi tidak ada rambu-rambu. Lintas batas ya. Jadi istilahnya sekarang globalisasi. Globalisasi itu tanpa batas gitu ya. Jadi di sini penekanannya milikku adalah milikmu. Wah, itu dia ya. Milikmu adalah milikku. Itu dunia mana itu berlaku, kayaknya susah ya. Kecuali di rumah tangga ya. Misalnya harta istri ya harta suami, seperti itu ya. Apa yang didapat istri itu milik suami, apa yang didapat suami itu milik istri juga, seperti itu ya. Nah itu hanya ada bisa kita perlihatkan di rumah tangga yang seperti itu. Kemudian dalam hakikat pengalaman langsung tentang kebenaran gaib, tidak ada lagi milikku dan milikmu, semua milik Tuhan. Nah, ini ya, ini tentang kebenaran gaib. Jadi semua milik Tuhan ya. Jadi milikku dan milikmu itu punya Tuhan ya, seperti itu. Cuma di lokasi mana itu bisa terjadi ya, tapi ini sebagai guyon saja. Kalau misalnya ada lahan
ditempati orang